Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Farezi Alam. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2024. Dan saya berasal dari kelas A, yang dimana dengan dibuatnya video informasi ini atau video pembahasan ini, saya memiliki tujuan untuk sebagai bentuk penugasan dari mata UTS, ujian tengah semester, mata kuliah Sosiologi Organisasi Pendidikan, begitu. Dan juga sebagai bentuk pertimbangan untuk pertimbangan pembahasan informasi lainnya atau penambahan pengetahuan dan lain-lain, begitu. Oke, langsung saja. Ini dimana untuk saat ini yang saya bahas yaitu mengenai kontroversi pembentukan peran sosial dalam lingkup lembaga pendidikan dan juga peranan yang diberikan dari lembaga sosial dalam membentuk peran sosial ini, begitu, atau pembagian peran sosial terutama dalam gender, begitu. Oke. Mungkin saya akan membahas dari dalam dulu, yang dimana agen sosialisasi itu banyak, terutama agen sosialisasi dalam pembentukan gender itu banyak. Ya seperti yang kita ketahui, misalkan dari dalam keluarga bisa, dari pendidikan pun juga bisa, dari agama, dari media massa, dari teman bermain pun juga bisa, begitu. Namun yang saya akan lebih mencolongkan mungkin adalah agen sosialisasi yang dicondongin ini ke keluarga dan juga pendidikan. Mungkin teman bermain bisa. Dimana yang akan saya bahas itu dari keluarga. Mengapa? Yang pertama, keluarga itu merupakan institusi atau lembaga terdekat kita, atau agen sosialisasi terdekat seseorang atau seorang anak atau kita sendiri, begitu. Karena sebagai contohnya seperti ini, dari kecil seorang anak itu belajar pasti dari keluarga terdekatnya, dan juga pembentukan sikap dan juga sifat itu dari keluarganya, dari umur sampai balita atau mungkin balita, begitu. Tentu juga hal ini bisa dibilang kalau menurut dari Giddens and Moore and Sinclair pada tahun 1989 dan juga 1995, ada yang namanya sex differentiated toys and gender type toys. Bisa dibilang ini yang menentukan sebuah gender, bukan, mungkin bisa dibilang seperti itu, menentukan sebuah gender, yang mana berdasarkan dari jenis mainannya. Karena contohnya seperti seiring berjalannya waktu, usia anak itu makin bertumbuh, makin dewasa, begitu, makin pola pikirnya berjalan, yang dimana apabila anak kecil, misalkan balita atau misalkan anak umur 5 tahun, laki-laki, yang dimana ia diberi mainannya tidak sesuai dengan perannya atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, yang dimana dia hanya diberikan mainan atau bermain boneka, lalu diberikan sebuah mungkin make up atau ya semacam penjelasan-penjelasan yang cute, manis, yang cenderung ke feminis gitu, itu akan mempengaruhi dirinya hingga hal itu menjadi terbiasa,
hingga hal itu pun menjadi tertanam di dalam dirinya, hingga kemungkinan yang akan terjadi untuk kedepannya itu anak laki-laki tersebut memiliki sifat yang bisa dibilang agak sedikit feminis. Begitu pula terjadi pada perempuan. Apabila perempuannya ada sebuah anak perempuan yang dimana anak perempuan ini dia diberikan sebuah mainan pedang-pedangan sama orang tuanya, atau robot-robotan, atau mungkin bisa dibilang hal lainnya yang mungkin bersifat maskulinitas gitu, akan cenderung untuk tentunya terbiasa, dan akan nantinya dia semakin dewasa itu akan bersifat lebih maskulin atau akan bersifat tomboy gitu. Oleh karena itu dibutuhkannya peranan keluarga ini atau agen sosialisasi keluarga ini dalam menentukan gender itu dari menannya juga, itu yang perlu diawasi juga dari pihak keluarga. Lalu mungkin itu yang saya bahas dari keluarga. Mungkin memang banyak faktor-faktor lainnya, tidak hanya itu, mungkin seperti dari misalkan faktor orang ketidakadaan salah satu pihak dari orang tua, sehingga timbulnya rasa feminis atau maskulin terhadap seseorang, begitu yang sering terjadi. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada dari teman sebaya, yang dimana teman sebaya ini mungkin bisa dijadikan agen sosialisasi dalam menentukan gender. Mengapa bisa begitu? Mungkin sama saja seperti tadi yang bisa dibilang gender type toys atau sex differentiated toys, namun ini lebih tepatnya atau condongnya itu ke pertemanan, yang dimana apabila seorang laki-laki yang berteman dengan atau di lingkup perempuan, atau misalkan seorang laki-laki itu lebih cenderung berteman dengan yang circle perempuan, itu dia akan bersikap atau terbiasa dengan sikap-sikap perempuan, dan dia akan lebih mungkin akan lebih untuk bersikap feminis begitu, karena dia udah terbiasa dalam lingkupnya dia itu, bahwasannya lingkupnya itu bersifat feminis begitu. Dan hal itu juga tentunya terbalik atau kebalikan juga kepada perempuan, seorang perempuan yang apabila bermain dengan seorang laki-laki itu yang akan mempengaruhi perannya dia, yang bisa dibilang akan lebih bersikap atau bersifat ya maskulinitasnya itu lebih jadi dan lebih tomboy gitu. Lalu selanjutnya ada sekolah sebagai agen sosialisasi gender, atau ya agen sekolah sebagai agen sosialisasi peran gender, yang dimana sekolah ini memberikan sebuah pembelajaran melalui kurikulum formal, yang kita dapat berikan contoh yang penerapannya itu dalam mungkin mata pelajaran prakarya. Dengan mata pelajaran prakarya yang dipisah menjadi dua jenis berdasarkan gender, pria dan juga perempuan, tanpa alasan seperti stratifikasi sosial ataupun matriarki dan patriarki, yang mana pemisahan ini
sebagai contoh, perempuan itu lebih mencondongkan kepada prakarya di bidang rumah tangga untuk memasak, dan yang laki-laki itu prakarya dalam pertukangan ataupun dalam lebih fisik gitu. Hal ini untuk bertujuan salah satunya sebagai pembiasaan dalam peranan sosial gender ini begitu di dalam lingkungan sekolah. Seperti juga yang kita ketahui bahwasannya ada beberapa tujuan organisasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu mencerdaskan bangsa. Bahwasannya pendidikan nasional itu tentunya bertujuan untuk mengembangkan potensi dari peserta didik yang dimana agar menjadi sebuah manusia yang pastinya berakhlak mulia, lalu beriman, berilmu, pengetahuan yang tinggi dan lain-lainnya. Yang dimana apabila peranan gender ini tidak bisa dibilang peranan gender ini tidak dilaksanakan atau tidak dibenarkan secara lurus, atau terjadinya sebuah ketimpangan atau penyimpangan dalam gender dalam pelaksanaan organisasi pendidikan ini, tentunya akan mempengaruhi berjalannya pendidikan di Indonesia. Tentunya akan mempengaruhi juga dalam proses pembelajaran. Lalu selanjutnya yang dimana tujuan organisasi pendidikan yang hal ini yang kedua itu ada menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Apabila adanya bentuk sebuah penyimpangan gender atau tidak kesesuaian peran gender, sumber daya manusia yang berkualitas itu tentunya tidak akan tercapai. Karena kembali lagi yang pertama, bahwasannya sumber daya manusia itu akan tercapai apabila pendidikan di negara tersebut baik. Namun apabila pendidikan di negara tersebut tidak baik atau tidak mumpuni dan juga dipengaruhi salah satu faktor yang saya sebutkan tadi, terutama di peran gendernya ini, yang tidak teratasi, bahwasannya itu akan terjadi penurunan dalam sumber daya manusia yang berkualitas ini. Tentunya itu tidak akan tercapai. Lalu yang ketiga yang dimana bahwasannya di tujuan organisasi pendidikan Indonesia ini adalah membangun karakter, yang dimana bahwasannya kalau berjalannya penyimpangan terhadap peran gender ini atau ketimpangan terhadap peran gender ini, tentunya hal itu tidak akan berjalan dengan baik. Pembangunan karakter tentunya tidak akan berjalan dengan baik karena dibutuhkannya nilai-nilai yang berbudi luhur dan juga yang positif. Lalu lanjut dengan mungkin yang terakhir sebagai pengembangan budaya nasional, yang dimana pengembangan budaya nasional ini pun sebagai tujuan dari organisasi pendidikan, yang dimana budaya Indonesia yang begitu kental dengan menolak adanya hal-hal penyimpangan dari peran gender ataupun penyimpangan gender tersebut, itulah yang tentunya harus tentang secara jauh untuk tetap
dikembangkan lagi budayanya supaya budaya dari Indonesia atau budaya nasional ini tidak dipengaruhi oleh budaya-budaya luar yang mungkin bisa dibilang peranan gendernya itu sudah acak adul, begitu, yang mempengaruhi individual dari peserta didiknya. Gitu. Mungkin itu saja yang saya bahas dalam pembahasan atau penyampaian pembahasan ini dengan tujuan untuk ujian tengah semester saya. Sekian dari saya, Muhammad Zaki Farezi Alam. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dalam tutur kata saya maupun kalimat yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.